Tahukah kalian, di balik kelancaran distribusi gas alam ke rumah dan ke pabrik-pabrik, terdapat proses yang beresiko tinggi di stasiun kompresor gas pipeline. Kesehatan dan keselamatan di bidang minyak dan gas bukan hanya sebagai formalitas, melainkan keharusan mutlak. Salah satu tragedi besar yang terjadi seperti ledakan yang terjadi di stasiun kompresor gas Prabu Muli, Sumatera Selatan pada tanggal 6 Mei 2022. Pada pagi hari di tanggal 6 Mei 2022 terjadi kebocoran pipa gas di stasiun kompresor Prabu Muli. Gas alam yang terbentuk di area oil pit membentuk campuran mudah terbakar dan terpicu oleh sumber api yang diduga berasal dari area cairan kondensasi hingga menimbulkan ledakan disertai kobaran api. Ledakan tersebut menyebabkan 2 warga luka-luka, kepanikan di area sekitar, dan penghentian operasi sementara gas kompresor. Tim tanggap darurat segera mengisolasi area, memadamkan api, mengevakuasi korban, serta memastikan pasokan gas tetap aman. Kondisi ini menegaskan pentingnya deteksi dini kebocoran dan penerapan lapisan perlindungan yang efektif. Stasiun kompresor pipeline berfungsi untuk meningkatkan tekanan gas alam agar distribusi ke konsumen dapat berlangsung secara efisien melalui jaringan pipa. Proses ini dimulai saat gas masuk melalui suction line dan melewati filter separator dan scrubber untuk memisahkan kontaminan seperti cairan dan partikel padat. Selanjutnya, gas bertekanan tinggi dikompresi menggunakan mesin kompresor yang menyebabkan kenaikan suhu, lalu didinginkan kembali di gas cooler. Sisa oli dan kotoran kemudian disaring menggunakan filter, sebelum akhirnya gas bersih dia salurkan menggunakan pipa utama. Jadi, kompresi gas memiliki potensi bahaya yang tinggi apabila sistem tidak berfungsi dengan baik. Adapun bahaya fisik yang dapat terjadi yaitu tekanan tinggi, suhu ekstrim yang dapat memecahkan pipa, kemudian kebisingan atau tekanan dari kompresi mesin yang dapat mengganggu kesehatan para pekerja. Adapun sisi bahaya dari kimia, yang pertama yaitu kebocoran gas metana dan etana yang dapat menyebabkan kebakaran dan turunnya kadar oksigen di sekitar area kerja. Jika gas tersebut tersulut api, maka dapat terjadinya vapor flood explosion dan kebakaran jet fire. Selain itu, dapat terjadi bahaya mekanis seperti korosi, kegagalan sambungan, dan pecahnya pipa. Sering menjadi penyebab utama insiden di fasilitas kompresor. Penilaian risiko dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur menggunakan metode HIRAR atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Setiap potensi bahaya selanjutnya akan dievaluasi dengan 2 parameter utama, yaitu tingkat keparahan akibat atau severity dan kemungkinan terjadinya atau probability. Hasil dari penilaian tersebut kemudian dipetakan dalam matriks risiko untuk ditentukan tingkat risikonya dari ekstrim, tinggi, sedang, ataupun rendah. Contoh dari risiko ekstrim sendiri adalah kebocoran besar pada pipa bertekanan tinggi yang dapat berakibat fatal jika dipicu oleh kebakaran ataupun ledakan. Dampak severity yang mencakup yaitu dari luka ringan hingga kematian. Selanjutnya probability yang menggambarkan frekuensi kejadian dari jarang hingga sering, yang selanjutnya akan digunakan menjadi acuan utama untuk menentukan prioritas untuk pengendalian risikonya. Dari hasil penilaian tersebut, kemudian akan dijadikan acuan utama untuk menentukan langkah mitigasi dan juga strategi untuk mencegah risiko berikutnya. Strategi pengendalian dilakukan secara hierarkis, eliminasi, substitusi, kontrol teknik, administrasi, dan penggunaan APD. Eliminasi sendiri yaitu mengurangi atau menghilangkan sumber api dan risiko yang bertekanan tinggi. Substitusi dilakukan dengan menggunakan material pipa yang tahan terhadap korosi. Kontrol teknik yaitu penggunaan pressure relief valve, sistem emergency shutdown, sensor kebocoran, dan firewall. Selanjutnya adalah administrasi, yaitu penggunaan SOP yang ketat, pelatihan yang rutin, penetapan zona yang aman, dan pembatasan akses. APD adalah alat pelindung yang terakhir, seperti pakaian yang tahan api, helm, kacamata, dan sarung tangan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi severity dan probability agar risiko di tempat kerja bisa diterima dan kecelakaan berat bisa dicegah. Kasus Prabu Muli menegaskan bahwa fondasi utama keselamatan di industri migas terletak pada identifikasi bahaya dan pengendalian risiko berbasis keselamatan proses. Setiap kegiatan kompresi gas harus dilakukan dengan penerapan metode HIRAR, menjalankan pengendalian sesuai hierarki keselamatan, serta mematuhi standar regulasi yang berlaku. Berdasarkan ISO 45001/2018, setiap perusahaan wajib memiliki sistem manajemen K3 yang mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian berkelanjutan guna mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, pada Permenaker Nomor 5/2018 yang mengatur tentang penerapan K3, prosedur tanggap darurat, dan pengelolaan teknis di lingkungan kerja risiko tingkat tinggi. Standar tanggap darurat migas memastikan penanganan yang cepat, terkoordinasi, serta melindungi pekerja dan lingkungan. Penerapan yang konsisten menjaga keselamatan di kompresor gas, serta budaya keselamatan proses menjadi pelindung utama bagi pekerja dan aset migas.